Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Gimana Bapak-bapak, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di pelajaran yang sama. Insyaallah kita akan melanjutkan di pembahasan kitab Tuhfatul Atfal. Sebelum saya mulai, saya ingin membacakan terkait perkataan Al-Imam Jazari, Ibnul Jazari. Ini Imam Ibnul Jazari ini salah satu ulama qiraat juga. Mungkin pernah dengar di antara kita nggih, ada namanya kitab Jazariyah. Ada. Nanti jadi itu kitab yang selanjutnya untuk dipelajari bagi orang yang ingin mempelajari ilmu tajwid. Ini ada perkataan Al-Imam Jazari, Ibnul Jazari rahimahullah, dalam manzumahnya Al-Jazariyah berkata, wal akhdhu bitajwidi hatmun lazim. Membaca Al-Qur'an dengan tajwid hukumnya wajib. Jadi perkataan Al-Imam Jamzuri, Al-Imam Ibnul Jazari ini berkaitan tentang hukum membaca dengan tajwid yang telah kita bahas pertemuan yang lalu. Jadi Al-Imam Ibnul Jazari di sini menyebutkan wal akhdhu bitajwidi hatmun lazim. Membaca Al-Qur'an dengan tajwid hukumnya wajib membaca. Sedangkan kemarin apa? Hukum mempelajari secara teori. Kita mempelajari nun sukun atau tanwin, idgham bi gunnah, dan hukum-hukum yang lainnya itu apa yang kemarin kita jelaskan, yaitu hukumnya fardu kifayah. Sedangkan kalau kita membacanya dengan tajwid wajib. Kemudian dilanjutkan malam yujaudil qur'ana athim. Siapa yang membaca Al-Quran tanpa tajwid hukumnya berdosa. Dia hukumnya berdosa. Tanpa menggunakan tajwid berdosa. Li'annahu bihil ilahu anzala. Karena sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran dengan tajwidnya. Wa hakadha minhu ilaina wasala. Demikianlah yang sampai pada kita darinya. Jadi tidak ada perubahan darinya. Kemudian di pelajaran yang berikutnya kita memasuki tentang tingkatan membaca Al-Quran itu sendiri. Jadi para ulama qiraat itu membagi cara atau bacaan, tingkatan, tempo bacaan membaca itu dibagi menjadi 3. Ulama membaginya menjadi 3. Yang pertama itu ada namanya tahqiq. Tahqiq adalah membaca Al-Quran dengan pelan serta menjaga kaidah hukum tajwidnya. Tingkatan ini biasanya digunakan dalam proses belajar mengajar. Makanya kenapa orang yang belajar tahsin itu ya bacaannya lebih dominan ke pakai yang ini, tempo tahqiq, karena supaya tahu letak kesalahannya. Ini pelan-pelan bacanya. Kemudian ada namanya tempo bacaan itu tadwir. Tadwir itu apa? Tadwir adalah membaca Al-Quran dengan tempo sedang. Tidak terlalu pelan dan tidak terlalu cepat, serta menjaga kaidah hukum tajwid. Jadi tadwir di sini yaitu membacanya secara pertengahan, tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat juga. Itu namanya tadwir. Kemudian yang ketiga hadir. Hadir membaca Al-Quran dengan cepat serta tetap menjaga kaidah hukum tajwid. Tingkatan ini biasanya digunakan untuk orang yang mengulang hafalan dan murajaah maksudnya, dan menghafalnya. Biasanya orang-orang yang menghafal Al-Quran atau memurajaah ini pakai metode hadir. Jadi ketentuannya mungkin saya contohkan dari tahqiq ya. Ini kalau wallahu alam menurut gambaran saya sendiri ya. Kalau tahqiq sendiri itu ya bisa kita coba lihat dari Muratal Syekh Al-Husari. Al-Husari coba nanti dicari.
itu lambat banget. Terus Syekh Aiman Suwaid bisa juga, itu bacanya lambat banget. Jadi contohnya ya, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Kalau yang tadwir mungkin innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Ya mungkin gambarannya seperti saya yang ngomong tadi itu, enggak terlalu cepat dan enggak terlalu lambat. Kalau hadir innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Intinya tingkatan dari tiap tingkatan ini tetap memperhatikan, tadi ngarahnya mengkerucut ke memperhatikan tajwid. Entah kita bacanya secara tahqiq lambat banget, tetap merujuknya kepada tajwid. Dan kita misalnya dengan metode hadir, tadwir, nggak cepat, nggak lambat juga, tetap memperhatikan tajwid. Hadir begitu pun juga, walaupun cepat tapi kita memperhatikan tajwidnya. Kemudian kita beranjak di lahan. Kita mengenal lahan. Lahan itu ada dua. Ada namanya lahan jali dan lahan khafi. Lahan jali maknanya yaitu adalah kesalahan fatal dan jelas saat membaca Al-Quran, sehingga menghilangkan makna ayat yang dimaksud atau mengubahnya ke makna yang lainnya. Jadi lahan jali di sini kefatalannya bisa merubah arti dari ayat tersebut. Jadi saking fatalnya. Sebab penamaan, kenapa dinamakan lahan jali? Dinamakan lahan jali karena kesalahannya tampak jelas. Tadi kan sudah saya jelaskan, tampak jelas yang dapat diketahui oleh ulama qiraat ataupun orang awam. Orang yang dia itu awam dalam ilmu tajwid aja sampai mengerti kesalahan dari orang yang membaca lahan jali. Berarti saking fatalnya, berarti sampai orang awam aja bisa melihat letak kesalahannya. Terus bentuk lahan jali itu contohnya di sini ada terdapat contohnya. Misal di kalimat an'amta alaihim dibaca an'amtu alaihim. Beda harokat, beda arti juga. Dan juga disebutkan di sini wa kanat minal qanitin. Di kalimat qanitin di situ taknya tak di situ, tapi dia membacanya pakai to. Wa kanat minal qanitin, berubah artinya. Jadi ada imam itu kan di surat Abasa itu kan fa'ak baroh gitu ya. Itu beliau baca fa'ak pakai kaf sukun kayaknya, fa'ak baroh gitu. Ya kemungkinan dia masuk ke lahan jali. Gitu ya. Nggih. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat, Masya Allah. Itu mau belajar Al-Quran. Siap, monggo. Betul, Pak. Baik, tadi kita sampai di bentuk kesalahannya, kesalahan dari lahan jali itu. Tadi yang pertama, contoh yang pertama yaitu kalimat an'amta bacanya berubah menjadi an'amtu alaihim. Ini fatal. Artinya berbeda, berubah. Wa kanat di sini kalimat juga yang contoh yang lainnya wa kanat minal qanitin, taknya berubah menjadi qa. Wa kanat minal qanitin, berubah artinya. Terus di sini ada contoh dari surat Amma Yatasa'alun, Abasa. Amma yatasa'alun, tapi di kalimat ma-nya dia dirubah menjadi panjang, dipanjangin. Amma yatasa'alun, dia merubah arti. Jadi intinya dari kesalahan jali itu adalah kesalahan yang fatal. Kesalahan fatal di sini diakibatkan dikarenakan tadi merubah
huruf atau harokat itu sendiri yang sampai-sampai maknanya itu berubah. Nah, jadi lahan jali adalah kesalahan fatal yang jelas sehingga menghilangkan makna ayat yang dimaksud atau mengubahnya ke makna yang lainnya. Kemudian setelah lahan jali itu ada namanya lahan khafi. Lahan khafi yaitu maknanya lahan khafi adalah kesalahan yang tersembunyi. Khafi itu artinya tersembunyi. Saat membaca Al-Quran sehingga tidak menghilangkan makna ayat yang dimaksud atau mengubah ke makna yang lainnya. Jadi lahan khafi di sini beda halnya dengan lahan jali. Lahan jali tadi itu apa? Sampai merubah arti dari Al-Quran itu. Sedangkan kalau lahan khafi dia nggak sampai merubah arti dari Al-Quran itu. Sebab dinamakan lahan khafi di sini karena kesalahannya tidak tampak jelas. Nah, karena tadi saya sebutkan khafi di situ artinya tidak jelas. Sedangkan jali jelas kesalahannya. Sampai saking jelasnya orang awam pun bisa melihat kesalahannya. Kayak contohnya tadi sudah diberikan contoh. An'amta dibaca an'amtu. Orang awam pasti tahu ini salah dibacaannya ngoten. Sedangkan lahan khafi nanti kita akan melihat contohnya. Nah, tadi sebab penamaannya dinamakan lahan khafi karena kesalahannya tidak tampak jelas bagi orang awam baru belajar dan hanya bisa diketahui oleh ulama qiraat yang memang dia berkompeten dalam bidangnya dan orang yang sudah mempelajari dan mendalami ilmu tajwid. Nah, bentuk kesalahannya contohnya misal di sini nun sukun dibaca tanpa gunnah. Ini aslinya lebih enaknya ada papan tulisnya sih biar tahu kesalahannya di mana. Contohnya di kalimat mayyaqulu, perhatikan di sini. Mayyaqulu di sini kesalahannya nun sukun dibaca idgham tanpa gunnah. Idgham di sini artinya dimasukkan aja. Dimasukkan tanpa digunakan. Contohnya gimana, Ustaz? Contohnya mayyaqulu tanpa kita sadari kita nggak paham mana ini masih. Kita nggak paham masih di mana letak asalnya. Mayyaqulu di situ kenapa bisa disalahkan? Karena dia cuma dimasukkan ke ya-nya. Mayyaqulu tanpa digunakan. Digunakan harus dimasukkan ke hidung. Mayyaqulu. Nah. Sedangkan yang salah tadi dia cuma dimasukkan aja tanpa digunakan. Mayyaqulu. Matan. Sedangkan yang benar mayyaqulu. Makanya kenapa di sini disebutkan lahan khafi? Karena kesalahannya sangat susah dideteksi bagi orang-orang yang baru belajar. Insya Allah ngalir, insya Allah nanti seiringnya waktu paham sendiri, insya Allah. Ya. Terus ada juga kesalahan yang kedua, kesalahan dari lahan khafi. Fir'aun. Nah, Fir'aun di sini nanti kita akan bahas namanya ada ro tarkik. Di sini aslinya ro sukun terus sebelumnya itu harokatnya kasroh itu pasti ro tipis. Fir'aun. Tapi karena dia itu awam jadi bacanya ro tebal. Fir'aun. Tapi sedangkan bacanya Fir'aun karena ro tipis. Itu tadi. Jadi masih agak susah dipahami mungkin. Jadi kesalahannya kedua ini di sini aslinya ro tebal, ro tipis dibaca ro tebal. Nah, Fir'aun dibaca Fir'aun. Ngoten. Terus di sini nun sukun dibaca idhar. Ini mungkin bisa dipahami. Nun sukun dibaca idhar. Contohnya biasanya kan bacanya anfusakum, tapi karena tidak tahu cara bacanya anfusakum kan. Itu gimana saat baca kayak gitu? Ya boleh-boleh aja, cuma dia salahnya tapi nggak sampai merubah arti. Sedangkan kalau lahan jali tadi sampai merubah artinya. Contohnya tadi kalimat an'amta alaihim dibaca an'amtu alaihim, berubah artinya. Nah, kalau hirwah itu tebal apa tipis? Hirrahman. Kalau di kalimat ar-Rahman atau hirrahman itu, kalau hirrahman itu tebal.
nanti kita akan membahas terkait hukum ro, dan ro itu insya Allah nanti ada namanya ro tafkhim, ro yang tebal, dan ro tarkik, ro tipis. Ro tafkhim itu ada 8 rumusnya, sedangkan ro tarkik itu ada 4. Nanti ada ro yang namanya boleh dibaca tebal tipis, nah itu ada 1 nanti. Kita akan bahas itu. Jadi nanti kita tahu rumus dari setiap huruf hukum itu ketika kita nanti mempelajarinya insyaallah. Nah, terus afwan, di sini sebelum kita beranjak tadi ada yang terlupa, yaitu terkait lahan jali. Hukum lahan jali tersebut. Misal ada orang yang salah ini. Nah, hukumnya gimana ini? Di sini ulama sepakat bahwa lahan jali hukumnya haram apabila dilakukan dengan sengaja. Maksudnya dia sengaja bacanya disalah-salahin. Tapi kalau misalnya kita nggak sengaja, insya Allah nggak apa-apa. Jadi kadang kan kita tanpa kita sadari, imam mungkin atau sholat sendiri kepelicut bacanya, sering gitu. Itu tidak masalah. Kalau kita sengaja kita rubah an'amta menjadi an'amtu tadi, itu yang tidak, itu yang dihukumi haram itu. Oke. Kemudian yang berikutnya terkait tadi itu hukum lahan jali tersebut. Sedangkan hukum lahan khafi itu gimana kalau misalnya salah juga? Di sini ulama berbeda pendapat juga mengenai hukum lahan khafi. Ada yang mengatakan ada yang mengatakan bagi yang sengaja melakukannya antara haram atau makruh. Makruh itu dibenci, antara haram dan makruh. Sedangkan bagi yang melakukannya tanpa unsur kesengajaan itu insya Allah tidak berdosa. Sama halnya hukumnya kayak lahan jali tadi itu. Tapi lahan jali ketika dia melakukan secara sengaja haram. Sedangkan lahan khafi dia antara haram atau makruh. Jadi mungkin pembahasan kita kali ini tadi terkait tingkatan atau tempo bacaan itu tadi dibagi menjadi 3 ulama. Ada tahqiq, tempo bacaan yang pelan banget tapi tetap memperhatikan tajwidnya. Kemudian tadwir. Tadwir itu adalah tingkatan baca yang antara pelan dan cepat. Kemudian hadir. Hadir itu cepat tapi tetap memperhatikan kaidah tajwid. Jadi insya Allah di teorinya kita cukupkan pembahasannya tingkatan membaca Al-Quran dan mengenai kesalahan yang fatal dan kesalahan yang samar. Insya Allah di pertemuan yang akan datang itu kita akan membahas hukum isti'adzah, a'udzu, dan hukum basmalah. Kemudian kita lanjut dengan tahsin. Kita melanjutkan di surat An-Naba ayat kemarin terakhir ayat 15.